Sayyidah Nafisah ini seorang ulama perempuan, keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau pindah dari Madinah ke Mesir, pindah di Mesir, bahkan sampai wafat di daerah Mesir, beliau bahkan menjadi guru dari seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Sayyidah Nafisah itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu seringkali mengunjungi Sayyidah Nafisah untuk konsultasi, untuk sharing masalah keilmuan, tentu saja dengan batas-batasnya, tentu saja tidak terus berduaan, tidak sama sekali. Jadi beliau sering ngaji sama Sayyidah Nafisah, belajar sama Sayyidah Nafisah, padahal Imam Syafi'i sudah tingkatnya adalah seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu istilahnya yang fatwanya itu harus ditaati, yang kata-katanya itu kalau beliau mengeluarkan fatwa, jadi ngambil intisari hukum, entah itu dari Al-Quran ataupun hadis, ini tidak bisa, istilahnya semua ulama sudah kalah dengan hujahnya seorang Syafi'i. Itu masih belajar sama seorang perempuan namanya Sayyidah Nafisah. Makanya dikatakan Imam Syafi'i itu sering kali ziarah. Setiap kali mau mengadakan pengajian, sebelum datang ke pengajian beliau mendatangi Sayyidah Nafisah dulu. Selesai ngaji, mengunjungi lagi Sayyidah Nafisah. Jadi sebelum ngaji ke Sayyidah Nafisah, pulang juga ke Sayyidah Nafisah. Kalau beliau sakit, seringkali mintakan doa sama Sayyidah Nafisah, mintakan doa sama Sayyidah Nafisah. Sampai dikatakan ketika sakitnya Imam Syafi'i yang terakhir, biasanya Sayyidah Nafisah itu cuma doain, Allahumma shfi, ya Allahumma anta syafi la syifa illa syifak, doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ketika Imam Syafi'i ini sakit yang terakhir, Sayyidah Nafisah tidak mendoakan kesembuhan bagi Imam Syafi'i, tapi beliau mengatakan matta'allahu lahu bil wajhahu ila rabbihi al-karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Syafi'i di dalam pertemuannya kali ini. Di dalam pertemuannya kali ini. Maka Imam Syafi'i waktu itu sadar kalau ajalnya sudah dekat, maka beliau langsung berwasiat, nanti kalau aku meninggal sebelum dikubur, istilahnya sebelum siapapun nyolatin saya, bawa jenazah saya di depannya Sayyidah Nafisah untuk disolati oleh Sayyidah Nafisah. Disolati beliau sama Sayyidah Nafisah, baru disolati sama murid-muridnya, umatnya, orang-orang yang sering mendengarkan beliau setelah Sayyidah Nafisah. Perempuan solihah, yang ponakannya yang khidmah sama beliau 40 tahun itu mengatakan, saya selama 40 tahun berkhidmah dengan Sayyidah Nafisah, tidak pernah ngelihat beliau tidak puasa di siang hari atau tidak bangun di malam hari. Siangnya dipakai puasa, malamnya bukan bangun malam mulai dari adanya jam 4, tanginnya setengah 4 atau bangun jam 3, enggak, semalam suntuk beliau pakai untuk beribadah. Ini keponakannya yang bilang. Makanya beliau dapat makom yang sangat tinggi, punya keilmuan yang sangat tinggi. Berarti posone Sayyidah Nafisah apa ndak seizin? Pasti seizin dengan suami, karena beliau adalah seorang yang berilmu. Beliau adalah seorang yang berilmu. Bahkan bukan cuman berilmu saja, Allah Subhanahu wa taala juga ngasih keramat-keramat yang luar biasa banyak kepada Sayyidah Nafisah. Pernah beliau punya tetangga seorang Yahudi, orang Yahudi ini punya anak cacat, tidak bisa jalan, lumpuh, tidak bisa jalan. Ketika ibunya ini mau pergi, mau belanja dan lain sebagainya, si anak ini ditanyain, nak, kamu di rumah aja sendirian ya? Katanya si anak, jangan, aku pengen titipkan saja aku sama Sayyidah Nafisah. Titipkan aku kepada Sayyidah Nafisah. Akhirnya dititipkan, minta izin dititipkan di rumahnya Sayyidah Nafisah. Dan dikatakan waktu itu beliau, si anak Yahudi ini tadi ditaruh di kasur di dekat kamarnya Sayyidah Nafisah. Dan Sayyidah Nafisah pergi ke kamar mandi, wudhu, keluar dari kamar mandi, air wudhunya ini netes di kakinya si anak Yahudi tersebut. Ketika ibunya pulang untuk ngambil anaknya sudah berdiri. Jadi anaknya sudah berdiri berkat dari air wudhunya Sayyidah Nafisah. Dan ini terjadi berkali-kali. Ketika Sayyidah Nafisah ini tahu-tahu ada rombongan tentara
jalan ngelewati rumahnya Sayyidah Nafisah, dan diantara, jadi rombongan tentara ini bawa seorang narapidana, istilahnya orang yang mau dihukum mati sama pemerintah waktu itu. Maka dikatakan ketika melewati rumah Sayyidah Nafisah, si narapidana ini teriak-teriak di depan rumah Sayyidah Nafisah, "Ya Sayyidah Nafisah, doakan saya ini tidak salah apa-apa, ini pemimpinnya yang dolim." Maka sama Sayyidah Nafisah didoakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hajjaballah alal amirid dolim minka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penutup kepada raja yang dolim karena telah mendolimi dirimu. Berangkat dibawa di depan rajanya, di depan pemimpinnya. Nah, kita misalkan presidennya, maka dikatakan ketika raja itu nanya, mana ini tersangkanya, mana narapidananya, mana, katanya pengawalnya, ini ada di depan Anda. Mana? Tidak kelihatan saya. Tidak kelihatan, mana ini narapidananya, mana tersangkanya, mana. Maka dikatakan, diceritakan sama pengawalnya, dia tadi sempat teriak-teriak di rumahnya Sayyidah Nafisah, dan Sayyidah Nafisah mendoakan agar dirinya ini dihijabi dari seorang raja yang dolim. Maka langsung nangis rajanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke rumahnya Sayyidah Nafisah dan ngasih uang yang banyak kepada Sayyidah Nafisah karena jadi perantara taubatnya Sayyidah Nafisah. Dan sampai akhir hayatnya, beliau sama suaminya sebenarnya ketika beliau sakit, di akhir hayatnya ketika sakit, sama suaminya ini pengennya dibawa ke Madinah untuk dikuburkan, istilahnya lek sakit nanti dikubur di Baqi aja sama para keluarga yang lain, sama para ahlul baitnya Nabi Muhammad yang lainnya. Maka dikatakan Sayyidah Nafisah malamnya itu mimpi didatangi Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Nafisah, wahai Nafisah, kamu dakwah di sini, kamu ngajar di sini, kamu mati juga di tempat ini." Kamu mati juga di tempat ini. Maka dikatakan dari mulai mimpi tersebut, bilang sama suaminya untuk tetap menetap di negeri Mesir, dan beliau tempat yang ditunjuk sama Rasulullah pada waktu itu di dalam mimpi Sayyidah Nafisah, beliau setiap hari bacakan Al-Quran di dalamnya. Ada yang mengatakan beliau sempat ngatamkan Quran di tempat yang bakalan jadi kuburannya itu, ada yang bilang 1000 kali, ada yang bilang 6000 kali, ada yang bilang 6000 kali beliau ngatamkan Al-Quran di tempat yang akan menjadi kuburan beliau. Ini Sayyidah Nafisah, perempuan, tapi dapat makom yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma sampai itu, ketika beliau wafat pun keluar keramatnya. Dikatakan ketika beliau wafat, sudah dikuburkan, dan di samping kuburannya itu ada masjidnya. Jangan kalau ke Mesir ada ini terkenal masjidnya Sayyidah Nafisah, ada pencuri masuk malam-malam nyolongi lampu, nyolongi lampu yang ada di situ, dicolong. Begitu diambil lampunya, begitu dibawa lampunya, nyari pintu keluar ndak ketemu. Ditaruh lampunya ketemu. Dibawa lagi ndak ketemu. Jadi kalau ini barang curiannya ini dibawa, mau dibawa keluar, ndak ketemu pintunya. Tapi kalau ditaruh, ketemu pintunya. Maka dikatakan karena dia istilahnya pencuri ini tadi, yo antara aku metu ora entuk apa-apa gitu terus sampai subuh. Begitu subuh penjaga pintunya buka kunci, loh kok ada maling ini. Akhirnya ditangkap sama pemerintah. Jadi ini Sayyidah Nafisah, perempuan yang luar biasa keilmuannya, luar biasa ibadahnya, seorang sawamah, qawwamah, orang yang menghabiskan hidupnya untuk puasa di siang hari dan bangun malam di malam hari.